Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Spark Enterprise Architecture dalam pembuatan analisis kelayakan. Serta pada video kali ini, kami juga akan menjelaskan mengenai tabel analisis kelayakan yang telah kami diskusikan. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan stambuk F521-22011. Perkenalkan, nama saya Marsha Fania Ciarasani dengan stambuk F521-22004. Saya Aisyah Taskia dengan stambuk F521-22006. Perkenalkan, nama saya Mega Febrani dengan stambuk F521-22019. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiffany Putri dengan stambuk F521-22010. Langsung saja kita masuk pada video intinya. Sebelum kita membuat visibility analysis di Sparks, teman-teman terlebih dahulu harus menganalisis kelayakan sistem yang akan teman-teman buat sesuai dengan standarisasi pembuatan analisis kelayakan, di mana mencakup analisis kelayakan teknis, ekonomi, dan organisasi. Setelah teman-teman membuat analisis kelayakan tersebut, teman-teman bisa menyimpan analisis tersebut ke dalam aplikasi catatan seperti Word, Notepad, dan lain-lain untuk memudahkan teman-teman dalam pembuatan visibility analysis dalam aplikasi Sparks. Langsung saja buat file baru terlebih dahulu dengan menekan menu Create a New Project, lalu masukkan nama file. Sini kami menyimpannya dengan nama file analisis kelayakan, lalu save. Setelah itu pilih menu Publish, lalu pilih menu Report Builder, kemudian klik Templates, lalu kita cari Use Case Scenarios, lalu kita pilih Edit. Agar bisa diedit, kita harus save template tersebut. Di sini kami save dengan nama Use Case Scenario. Berikutnya, hapus centang yang elemennya tidak kita gunakan. Nah, template ini sekarang sudah bisa teman-teman edit sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Teman-teman bisa menambahkan nama elemen sesuai dengan judul analisis kelayakan teman-teman, bisa mengedit tabel sesuai dengan analisis kelayakan yang telah kita isi tadi di dalam aplikasi catatan seperti Word dan juga Notepad. Isi sesuai judul seperti kelayakan ekonomi, kemudian isi tabelnya apa, dan lain sebagainya, hingga analisis kelayakan tersebut selesai sesuai dengan standarisasi pembuatan analisis kelayakan. Kalau sudah selesai, kita akan cross-check kembali apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sebelum nantinya akan kita save. Apabila sudah selesai, kita akan save dengan pilih fitur file, kemudian pilih save as atau export to file, masukkan nama file, dan kita bisa memilih format file di mana terdapat format file RTF, Word, PDF, dan banyak lagi. Kami memilih Word untuk diedit kembali agar lebih rapi. Nah, di sini file tadi sudah kita save menggunakan Word. Nah, pada tahap ini kita akan mengedit atau merapihkan kembali analisis kelayakan yang telah kita buat melalui aplikasi Spark Enterprise Architecture. Seperti inilah analisis kelayakan dari kami. Sistem Informasi Pengaduan Fasilitas Belajar dan Mengajar Universitas Tadulako bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam melaporkan serta menanggapi masalah fasilitas belajar dan mengajar di lingkungan universitas. Sebelum sistem ini diimplementasikan secara menyeluruh, diperlukan analisis kelayakan yang komprehensif. Analisis ini melibatkan evaluasi teknis, ekonomi, dan organisasi. Analisis kelayakan teknis menunjukkan bahwa sistem informasi pengaduan fasilitas belajar dan mengajar Universitas Tadulako layak secara teknis, meskipun beberapa risiko perlu diperhatikan. Risiko pertama terkait dengan kefamiliaran pengguna dengan aplikasi, memiliki tingkat risiko tinggi. Dosen dan mahasiswa mungkin tidak memiliki pengalaman menggunakan sistem pengaduan online. Risiko kedua berkaitan dengan kefamiliaran dengan teknologi, memiliki tingkat risiko yang sedang, meskipun divisi IT memiliki pengalaman dalam pengembangan
sistem internal, dan cukup familiar dengan framework dan ide yang akan digunakan. Mereka tidak memiliki pengalaman khusus dalam pengembangan aplikasi pengaduan fasilitas. Diperlukan konsultan untuk membantu mengatasi kekurangan dalam pemahaman infrastruktur dan ISP. Namun, risiko berhubungan dengan ukuran proyek tergolong rendah. Proyek ini melibatkan tim pengembangan yang berjumlah 30 orang. Terdapat 5 tahap mulai dari tahap perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan proyek. Masing-masing tahap dijalankan oleh 6 orang dalam rentang waktu 5 bulan. Demikian juga kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada di universitas memiliki tingkat risiko rendah. Sistem pengaduan ini akan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di universitas dengan memanfaatkan open standard sehingga kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang sudah ada di universitas cukup tinggi. Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa biaya pengembangan sistem informasi pengaduan ini mencakup gaji tim pengembangan, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan biaya lainnya senilai 500 juta. Break-even point diperkirakan akan tercapai dalam 2,5 tahun dengan return on investment ROI sebesar 15% senilai setelah 3 tahun. Total keuntungan setelah 3 tahun diperkirakan mencapai 600 juta, menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan. Dalam analisis kelayakan organisasi melibatkan Rektor Universitas Tadulako sebagai user atau product owner. Terdapat pula project manager yang mencakup koordinator IT atau manajer proyek serta development yang mencakup tim pengembangan dengan pengalaman dalam membangun sistem informasi. Sistem ini mendukung visi dan misi Universitas Tadulako dengan meningkatkan kualitas feasibility belajar dan mengajar, yang mana terdapat visi misi Universitas Tadulako, yaitu visi UNTAD menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Misi menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan, menunjukkan pencapaian standar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Kesesuaian dengan tugas dan fungsi unit kerja organisasi juga terpenuhi, karena sistem memberikan solusi untuk melaporkan dan menanggapi masalah fasilitas belajar dan mengajar, serta mengotomatiskan proses bisnis unit kerja organisasi. Secara keseluruhan, risiko organisasi dianggap rendah. Sekian video hasil analisis kelayakan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.